Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Salam Gobral Gabrul. Ketemu lagi. Salam Mas. Ini apa ya? Nawari rokok apa ya? Sekarang aku nggak berani nawari rokok ke Mas Agus, tapi ini kita penampilannya kostumnya agak aneh nih. Mau tarik kaki gue. Mau aku lesehan pemirsa nih. Lesehan sambil ngopi. Waduh, ini sama Yahudut. Ini podcast yang Gobral Gabrul ini pelaksanaannya nih. Jadi begini, Mas Agus, beberapa podcast kita terdahulu itu kalau saya bilang tuh agak serius konten-kontennya ya. Kita bicara Joko Tingkir, kemudian isu-isu yang sifatnya nasional gitu kan. Sekarang kita relax, Mas. Oke, relax. Sambil apa ini? Sambil ngopi, Mas. Sambil ya udut. Ya ini pemirsa. Situ enak. Soalnya saya nggak udut ini pemirsa nih. Iya. Jadi ini ada dua sisi. Biasa perokok, nggak ngerokok. Tapi ada kalimat di yang nggak saya teruskan, Mas. Kalau kita sama-sama di, Mas. Iya. Nah, begini pemirsa sekalian, kembali di Nusantara Sudut Lucu Podcast, dan tadi yang saya sampaikan bahwa banyak konten-konten kita yang mendapat respon dari pemirsa dan alhamdulillah pemirsa, terima kasih banyak. Terima kasih buat viewernya dan kalau bisa subscribe-nya. Ya jangan lupa itu subscribe-nya ya. Titik gitu kan? Ya, dan saya kemarin aku salah, Mas. Gimana? Pencet bintang padahal pencet lonceng gitu kan. Ya, maklum pemirsa ya. Iya. Namanya Gobral Gabrul. Ya. Ini penampilannya agak beda, kita pakai topi, pakaian kita seperti ini. Kalau melihat itu bahasa dulu tuh maco, orang maco. Tapi kalau maco tanpa merokok nggak pas, Mas. Makanya. Ya kan? Berarti kan kasidir nih. Kasidir. Ya udah. Bayangkan ketika bodohnya begini tapi pas ditawir rokok nggak merokok. Itu kadang-kadang ini kan menurut saya juga jadi stigma ya. Belum tentu, Mas, orang yang tidak merokok itu tidak maco ya, karena banyak pertimbangan ketika bicara merokok itu. Kadang orang ingin merokok itu memang habit, memang dari dasarnya hobi merokok dari rokok ya. Muncul inspirasi, imajinasi, ada relaksasi tanpa mempertimbangkan kesehatan. Masa bodoh, pokoknya aku ngerokok, paru-parumu begini, orang mati juga, nah kan ceritanya gitu. Tapi ada orang yang juga memang dari awal, dari keluarganya, dari lingkungannya tidak merokok. Mungkin Mas Agus nggak merokok ini karena apa? Dulu merokok nggak? Ya, dulu mungkin ya merokok, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya ngerokok. Nah, ya, kita sering ngumpul serawong sama teman-teman gitu ya. Iya. Saatnya ya memang saya mungkin mengisi cerita yang tidak ngerokok, mengisi cerita dengan misalnya. Jadi posisi saya tuh mengisi cerita orang yang tidak ngerokok. Nah, sebentar, ini kok menarik ngomong-ngomong masalah rokok, Mas Budi. Bentar, saya punya pertanyaan, Mas Budi. Nih, ini kan ngerokok nih. Iya, merokok. Jadi saya kan merokok. Ini termasuk pemirsa nih. Ini ada pertanyaan ini. Saya mau kasih pertanyaan bagi para perokok. Karena saya nggak ngerokok nih. Merek rokok kretek apa yang pertama kali muncul di Indonesia? Mereknya maksudnya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, sebetulnya saya apa ini? Enggak, saya tuh pernah punya pertanyaan itu, tapi punya pertanyaan itu belum ada jawabannya. Dan belum sempat juga saya browsing di internet kapan apa tadi merek rokok kretek ya, merek rokok pertama kali yang ada di Indonesia, mungkin di dunia kali ya. mungkin kretek soalnya ya. Kalau bicara kretek ini udah pemirsa nih, Mas. Kalau bicara kretek itu orang yang sepuh-sepuh, udah tua-tua, dia bicara rokoknya tanpa filter. Ini kalau saya mohon maaf, merokok ada filternya ya. Kalau kretek itu kadang kalau kita ini pakai gitu ya, kita lagi merokok tuh kadang tembakunya nyelip, Mas. Oh ya, itu memang nikmatnya. Itu salah satu nikmatnya. Betulnya sampai diilat itu terus kita gitu. Ya pemirsa, ini tadi pembukaan bahwa kita coba mengulas podcast kali ini tentang sejarah rokok kretek, khususnya di kota Kudus ya. Karena awal-awal kita juga bicara tentang kota Kudus. Ketika masuk kota Kudus ada gerbang, ada gapura. Gapura. Kota
kretek ya, tembakau itu ya. Gimana Mas? Gobral gabrulnya Mas? Biasa gobral gabrul ya. Wes, bismillahirrahmanirrahim nih. Mudah-mudahan gobral gabrulnya nggak salah jauh. Siap. Paling mendekati lah. Iya. Kalau ada kekeliruan ya biasalah kita bergobral gabrul ya. Siap Mas. Memang menarik Mas Medi. Tadi pertanyaannya rokok kretek apa pertama kali dimunculkan di Indonesia? Nah itu jawabannya saya mau tahu. Nah, jawabannya langsung atau nanti langsung aja ya. Nanti pada penasaran. Nah, langsungnya kalau Mas Medi pahami, ya setuju nggak setuju, enak nggak enak. Nah, ini mereknya ini mungkin rada unik ini mereknya nih. Rokok kretek. Kodok mangan ulo. Kodok mangan ulo. Kodok mangan ulo. Ya, kalau di Indonesia ya kodok kata makan ular. Berpikirnya paradoks. Bukan ular yang makan kata, tapi kata makan ular. Tapi imajinasi tentang penamaan merek itu muncul dari mana Mas? Ya, kenapa dari ada beliau sejarah bapak perokokan di Kudus. Terutama ya Indonesia, terutama di Kudus. Khususnya Kudus ya. Bapak Niti Sumito. Niti Sumito Niti Sumito itu. Tapi sebelum mengarah ke Niti Sumito ya, maksudnya belum mengarah ke orang ini memang mungkin memang jiwanya satu dagang, dua memang dimunculkan untuk isi rokok perkeretekan di Nusantara itu, bukan di Kudus tuh. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah rokok Mas Medi, kita ini aja dulu ulasan sedikit ya. Tarik dunia. Indonesia itu kan akhirnya kena istilahnya paksaan ya. Ketika saya ingat itu zamannya VOC, zaman Belanda, Van den Bosch. Van den Bosch. Itu kan ada tanam paksa nih. Kerja paksa menanam tembakau. Nah, karena apa? Karena dalam literasi dunia saat itu ini ada perang Crimea di mana perokok-perokok ini kan memang dibutuhkan. Salah satu perang ini sambil nunggu sambil menanti biar supaya nggak stres ngerokok maksudnya. Jadi tembakau itu dilinting aja. Dilinting karena belum ada mesin giling, maksudnya belum ada linting ya. Jadi berupa daun aja. Nah kalau yang di luar negeri atau di Amerika atau apa itu nggak tahu dari daun mungkin ya bisa daun bisa kertas. Karena dalam dunia kertas kan sana sudah maju. Kalau di Indonesia kan masih tradisional ke daun jagung, kalau nggak daun aren gitu ya. Nah, kalau kita mengacu ke luar negeri kan memang sudah ada cerita misalkan suku Altek, suku Maya, suku Indian kan merokok untuk goib istilahnya. Jeronimo itu merokok. Iya. Inspirasi leluhur gitu ya. Ya mungkin kalau Indonesia saya nggak ngerokok, nginang ya. Nah, kembali ini Mas. Begitu tahun segitu yang perang Crimea itu terus membutuhkan. Dalam arti orang itu stres ya Mas. Stres, makanya terus bagaimana supaya stres ini nggak stres dalam arti kepanjangan kan yang ngerokok dibutuhkan. Akhirnya bako itu kan meningkat tajam kebutuhan bako. Nah yang menarik di Indonesia kebetulan Nusantara ya belum ada Indonesia ya kan di koloni Belanda kan VOC hanya kan VOC ini yang enak ini dalam perdagangan karena VOC itu perdagangan ya dagang itulah dagang apa sih kayak koloni mereka ini ya yang seperti perserikatan para saudagar Belanda membentuk satu company-nya itu ya. Nah, itu salah satu masuk di Indonesia. Begitu tahu potensi Indonesia banyak bako, mana sih harus tanam paksa nih. Nah, ingat itu kan ada kerja paksa kalau roti kan kerja paksa nanam bako. Nah, itu kurun waktu. Nah, begitu terus maju, akhirnya orang kan memang nggak asing untuk ngerokok ini. Tapi yang menarik di Indonesia, mungkin asing nggak asing, masih kuat di Minang. Minang, pemirsa. Tahu nggak Minang ini? Itu bibirnya kakak sedikit. Iya, yang merah, kelup gitu kan. Yang sewu ini, buyut kita ini. Dan itu kalau bicara Minang Mas. Minang ya. Kadang kalau nggak ada tempat untuk membuang ludahnya itu tank telecek gitu. Tank telecek jorok kemana gitu ya. Nah ini akhirnya warna merah. Nah terus singkat cerita kan proses Mas Medi di Kudus itu ada orang ini namanya Pak Jamari, Haji Jamari. Bapak Haji Jamari dia saat itu sakit nih ceritanya nih. Begitu sakit dia kan terus dadanya dilus sama ini minyak cengkeh. Dilas-las di bahu cengkeh di dadanya atau punggungnya gitu. Tapi alhamdulillah berangsur sembuh.
Terus dia tertariknya apa? Ini kok rada sakit ya, terus apa? Gimana supaya terus enjoy gitu, kasih minyak cengkeh itu. Kebetulan dia memang perokok, merokok itu. Rokoknya kan kalau dulu kan orang bilang apa ya? Tingwe. Linting dewe. Linting. Saya kira, ya saya pikir bahasa Cina. Hangsia. Bahasa tingwe mungkin orang-orang linting dewe. Iya, linting dewe, tingwe gitu kan. Linting sendiri. Linting sendiri, melinting ya, melinting ya. Kalau bisa melinting ya, linting ya. Linting sendiri. Yang saya tahu. Dia pakai daun itu, daun jagung ya, daun jagung kering. Kelopot namanya ya. Ini rokok. Dan itu udah rame Mas di rokok Mas. Terus akhirnya dia pakai cengkeh. Nah ini baru awal ini nanti nih kreteknya itu ya. Akibat dari dampak itu dia coba cengkeh yang cengkeh bukan minyak, cengkeh apa ini? Cengkeh asli. Asli itu ya. Terus dirajang. Dirajang dicampur sama bako. Terus dijadiin satu di kelinting itu. Dirokok. Alhamdulillah versi beliau ini sembuh. Kok enak sembuh gitu kan. Nah, terusnya di apa nih woro-woro ya. Oh dikasih tahu tetangga-tetangga ini jadi rokok obat. Nah awalnya itu rokok obat Mas. Sekarang rokok obat Mas. Rokok obat ini. Penawaran rokok obat juga ada. Orang boleh rokok kok bisa jadi obat? Obat asma, obat apa sih? Macam-macam ya. Macam ada sekarang ini ada yang jual itu ya. Kembali rulet yang Pak Jamari itu. Akhirnya Mas direspon oleh tetangganya, teman-temannya terus pada minta istrinya belilah dia gayung bersambut. Nah gayung bersambut kesannya laris manis. Dan ini awal cerita dari rokok kretek Mas, karena ketika diisap berbunyi kretek itu ya karena cengkehnya apa ini bako kali ya, mungkin ada kalau saya pernah dikerjain temen Mas, jadi rokoknya dibuka terus dikasih kemenyan Mas, jadi bunyi kretek-kretek gitu Mas. Ya itu ada, itu nanti ada setelah itu proses tuh. Itu namanya Mas, tembak. Tembak itu gitu. Tembakau plus ada ini menyan. Masih ingat saya dikerjain. Oke, terus gimana? Terus ya. PT Jamari nih. Nah, tapi dia terus nggak ngetren ngebum rokok kreteknya Mas. Karena beliau ini kan hanya sebatas kalangan saat itu. Tapi ketika 10 tahun kemudian, dalam arti ketika ini proses akhirnya dikenal dong, dan orang-orang pun ini kan dari estafet mulut ke mulut. Terus memang tidak menutup kemungkinan Pak Haji Jamari inilah dari cikal bakal cerita kretek itu tadi dong, karena ada percampuran cengkeh. Nah, akhirnya suatu saat di masa ini kalau di alam senias itu ya, ini ada nih. Nah ini Nasila, Mbok Nasila. Dia tuh jualan. Cantik Mas? Ya cantik. Kalau orang-orang itu sakit banget. Memang cantik lah, kalau perempuan cantik gitu ya. Jangan Mbak gitu loh Mas. Oh belum, ini takar dulu Mas. Karena ini nanti ada proses. Awal dulu nih. Ini ada Pak Lurah nih. Di Janggalan ini, Pak Musa kalau nggak salah Janggalan ya. Ini Pak Lurah Janggalan. Pak Haji Sulaiman ya. Pak Haji Sulaiman punya istri Markanah, Ibu Markanah, melahirkan punya anak namanya Rusdi. Anak namanya Rusdi. Rusdi ini gede-gedenya ABG-nya, dia itu petualang kayak apa? Merantau ke Malang. Memang sejarahnya ke Malang dia. Terus ini jualan itu loh, kayak jaket, celana, kayak jualan konveksian. Buruh jaket. Terus akhirnya dia punya konveksi. Begitu konveksi laris manis, gejglok. Bangkrut gagal ya. Bangkrut. Mas itu di era tahun berapa Mas kira-kira? Itu era 1800-an itu. 1870 kalau 70 ya 70 80 lah 1800-an. Pokoknya sebelum 1900 karena nanti tuanya Nativitisme itu 1900. Berarti kalau mudanya kan tak kurangin aja 30 tahun atau 35 tahun gitu ya. Ke 1875 misalkan. Maaf, itu kan Mas Agus cerita soal asal mula ini. Nah, waktu itu kan dijajah Belanda ya? Iya. Berarti Belanda juga udah merokok tapi pakai daun itu aja? Belanda? Ya kalau ada Belanda kan tentara Belanda tuh ada ininya apa? Ya paling kelopot sama kertas sama itu apa? Sudah merokok juga mereka? Sudah merokok. Tapi belum ada kreteknya itu belum. Oke. Karena sepengetahuan saya literasinya itu memang dikuat di nama ini. Haji Jamari sama Mbok Nasilah ini. Nah, tapi yang justru yang membawa itulah Niti Sumito. Niti Sumito itu siapa? Nah, belum Rusdi. Nah, Rusdinya begitu dia dari Malang bangkrut, gampangannya banyak utang lah. Balik lagi ke Kudus Mas. Balik lagi ke kampung halaman itu. Jualan ini bikin minyak kelapa, minyak
Jualin, memang dia pedagang sih ya, jiwanya jiwa pedagang dia. Gagal lagi jualan kerbau. Kalau naik Kudus kan memang banyak kerbau kan, sapi memang didirikan kerbau. Gagal lagi Mas, karena dia jualan bako sama ini kusir, dokar ya, dokar itu dia sambil jualan bako gitu. Nah umur 17 tahun ini dia itu ganti nama dari Rusdi menjadi Niti Sumito. Niti Sumito ya. Singkat cerita Mas, ketika dia kemana-mana, nah dia tuh sering nongkrong di tempat pengeteman ini. Pengeteman dokar, kalau ngetem, kalau naik ya pul angkotan itu pul ya. Biasanya ada di perempatan jalan. Nah biasanya gitu ya. Memang di situ. Tapi kalau sekarang kan saudara-saudara kita ojol ya? Iya ojol. Pada nongkrong. Dulu dokar. Dulu dokar gerobak sapi dokar. Luas dong maksudnya. Iya dulu bayangannya nggak sekarang mah. Pas ini nggak ada lapangan malah kalau sekarang, kalau sana kan masa luas ya. Nah ini menarik Mas. Begitu dia ngetem, nah ini tongkrongannya itu di tempatnya Mbok Nasilah. Nah, Mbok Nasilah yang punya warung. Lain-lainnya kan pada ini pada itu tadi yang nyireh. Pada nyireh. Terus pada kotor itu. Terus akhirnya Mbok Nasilah ini punya improvisasi rokok yang versinya Jamari ketika bako terus dicampur cengkeh, dia melakukan itu. Maka bayangan saya tuh memang ada pro kontra. Pertama kali siapa? Jamari, Nasilah. Kok ada satu yang cenderung Nasilah, satunya Haji Jamari. Anggap aja yang enak ya, saudaranya lah. Kalau ilmu racik misalkan. Ini nggak tahu karena ada putus cerita ini, putus silsilah di cerita ini. Jadi sambil jualan tembakau juga dia terus jualan. Dilman. Siapa? Niti Sumito. Iya, dia jalan bako sambil kusir itu Dilman di umur 17 tahun. Mungkin udah lebih ya, udah lebih karena dia prosesnya jadi diri, mungkin pikir nanti menikah sama Mbok Nasilah itu. Terus akhirnya tertarik Mas. Mbok Nasilah ini jualan, terus jangan gapangannya nyusun itu. Ganti ini aja rokok. Dia bikin 10 ikat, jadi di kelinting dikasih cengkeh itu, terus dijual 10 seputar rokok itu. Nah itu kan caranya dikasih benang, terus diikatnya sama benang itu, bukan sama lem benang. Rame Mas. Mungkin begitu Niti Sumito tertarik dan enjoy tresno jalanan saka kulino, memunculkan cinta-cinta romantisme. Kalau dibikin film bagus tuh. Karena sering nongkrong di situ, mungkin teh ngopi, ya kan, yang ngerokok. Sing bikin Mbak Nasilah, cantik. Ya. Saya kesem-sem. Singkat cerita menikah Mas. Niti Sumito menikah sama Mbok Nasilah. Begitu menikah, Niti Sumito jiwa dagangnya mulai bikin itu kemasan produk. Akhirnya dibikin produk tuh, dicetak ya, ada cetakannya, ada tulisannya gitu. Nah begitu dimunculkan merek rokok cap, rokok kretek cap. Kodok mangan ulo. Gambarnya apa tuh Mas? Ya mungkin gambar kodok makan ulo. Kalau bayangan kita kan harusnya yang makan kan ularnya, bukan kodoknya. Ya kan? Kodok kan makanan ular. Betul. Bukan ular makanan kodok. Karena saya bilang berpikir kan paradok. Maksudnya gini Mas, ini kan jadi satu pemikiran saya juga. Mungkin pemirsa juga tahu juga. Iya, kalau bicara rokok itu kan saya nggak ngerti ya, artinya tidak ada kaitannya langsung dengan tembakau. Misalnya ini bukan promosi rokok, udang, garam, gitu kan. Apa hubungannya garam sama rokok, tembakau gitu kan? Rokok, jarum, jarum, suko, jamu bol, itu nanti proses. Iya, kembali lagi ya, menarik ya. Begitu ini biasa, terus dibully. Masalahnya apa? Kodok mangan ulo. Akhirnya dirubah Mas, dirubah, itu semua bikin perubahan. Bulatan 3. Nah, bulatan 3. Mungkin bayangan kita kayak semen 3 roda kali ya. Dibuat 3 roda ya? Iya. Jadi ini bulatan 3. Bulatan 3. Begitu dimunculkan, orang-orang itu bukan kenal sama rokok cap bulatan 3, bukan. Kenalnya itu malah apa? Kalau misalkan beli rokok itu, bukan nyebutnya bulatan 3. Bal 3. Bal 3. Bal 3 kayak bola. Jadi kayak bal. Bola kan bal itu, bal 3. Kok malah terkenalnya bal 3? Nah, terus akhirnya dirubah lagi menjadi bal 3 itu. Merek rokok kretek cap bal 3, tambahin lagi HM Niti Sumito.
Bal 3 HM Niti Sumito. Nah, dari situlah langsung ngebumnya. Karena apa? Ternyata rokoknya Niti Sumito ini kulturnya Nusantara, ilat-ilatnya ya cocok mas, sesuai karena sesuai cuaca kali ya, tesnya pas, tesnya ya, kretek-kreteknya itu makanya harus dari Jawa, terus loncat Sumatera, Sulawesi, Kalimantan itu kena semua, istilahnya ke apa sih? Keluar lah istilahnya. Bal 3 itu sampai keluar pulau. Sampai keluar negeri mas, ke Belanda. Ini pemirsa nih, karena apa? Niti Sumito berani nyewa apa? Fokker. Pesawat apa itu kalau Fokker? Fokker itu pesawat ya kecil lah, maksudnya ada isinya 4 orang. Ya istilahnya khusus ya. 4 pesawat 8 ya. Itu nyewa Fokker mas. Pakai baling-baling. Dibawa ke Belanda sama Jakarta sama Bandung. Wah inilah karena memang saat itu zaman kolonial Belanda kan. Rame mas. Rame terus akhirnya memunculkan orang-orang ini tertarik melirik perrokokan. Nah, sampai kalau di Jawa Barat ada namanya kawung, rokok yang dicampur dengan ini pakai daun ini loh, daun aren. Terus tadi Mas Mati bilang apa? Sama apa tadi yang wangi-wangi Pak? Kemenyan ada memang. Jadi rokok itu mbako campur cengkeh campur kemenyan. Lembak namanya itu, rokok lembak. Singkat cerita Mas, dalam saat itu Kudus ini langsung semarak Mas. Niti Sumito itu membangun pabriknya di daerah Jati nih pemirsa, kalau salah Kudus ini mungkin lebih paham lah. Bangun rokok itu tahun 1906 sudah mulai, karena sudah mulai harus dilebarkan jadi pabrikan gitu loh Mas. Dan itu yang pertama kali di Kudus? Iya, pertama kali dong. Pertama kali itu Niti Sumito itu. Lain dong, kalau naik gudang garam, Sampurna, Jarum, Minajinggo, Noyoron itu istilahnya nanti setelah ada era dekadenya. Karena apa? Begitu Niti Sumito ini ada, terus diikuti nih pabrik-pabrik besar, karena literasi di sejarah di Kudus itu saat itu ya, itu ada 12 pabrik gede, 12 termasuk yang Niti Sumito itu, terus 16 menengah, 7 yang gurem ya, yang istilahnya ya yang kecil gitu ya, yang kecil. UMKM. Sama yang lain-lainnya Mas, yang perumahan-perumahan itu. Oh, itu perumahan yang UMKM malah. UMKM ya. Kayak ini yang kecil-kecil, itu. Karyawannya juga tapi ada. Dan itu kan menarik karena di saat itu ketika Bal 3-nya sendiri terus ada saingan loh. Kayak misalkan Haji Atmowijoyo. Atmowijoyo dia memunculkan rokok namanya rokok kretek cap Gunung Kedung. Itu ada. Terus nanti ada HM Muslih dia membuat rokok dengan merek apa ya? Delima. Mas itu HM itu apa? Haji Muhammad biasanya sih katanya gitu. HM Haji Muhammad gitu. Jadi itu termasuk ini ya, trademarknya itu trademark sampai sekarang pun rokok-rokok kan pakai itu kan HM Sampurna misalkan HM Sukun Martono itu sama ini nanti terus ada Haji masih Adi Ali Asikin dia punya rokok brand rokoknya namanya Jangkar. Kan tadi beda toh? Tidak ada hubungannya sama rokok. Enggak, ini kan ada di sekitar kota Kudus semua. Kota Kudus ya. Nah, ini relasinya gimana antara HM Niti Sumito ya, punya bangsa masing-masing kayaknya. Enggak, sama ini masih ada persaudaraan atau relasi ya, atau mungkin ada yang tidak. Soalnya kalau saya ngelihat itu kan sudah lama ya, saya kan nggak tahu silsilahnya secara pasti. Kalau saya orang Kudus, paling tanya, oh ini dulu ininya Niti Sumito, oh ini Muslih, yo ini apanya ini, oh siapa tahu mungkin saudaranya kan bisa toh, atau enggak saudaranya atau temannya. Karena memang tertarik waktu itu ada booming rokok kretek sehingga ini bagusnya buat bisnis, mereka buat juga. Bisa buat. Saudara Chinese juga Mas Tiongkok, namanya siapa ya? Dia Chinese. Orang Chinese. Chinese Kudus. Iya. Asli. Zhao Kang Fai. Hai. Dia membuat merek Trio. Ini orang-orang Chinese itu, merek Trio. Terus ada lagi Haji Sirin, Manggis, rokok Marvis dan Manggis. Ini waktu saya kecil masih ada, saya menangin tuh Manggis itu. Makanya masih ada pabriknya, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Manggis, Delimo saya masih rada-rada ingat. Tapi kalau Trio sama Jangkar, rada lupa saya. Maksudnya udah memori saya kok kurang ini. Mungkin ya sudah nggak ada gitu. Ya termasuk nanti begitu prosesnya. Nah ini yang menarik nih. Begitu melebarnya si Bal 3 Niti Sumito, dia punya agen kayak ini distributor tunggal ya, gede ya, di Pati Mas, di Pati
Adipati, dia namanya siapa sih? Kang Fei Xiang, Ko Fei Xiang, orang Cina. Ko Fei Xiang, orang Cina. Ini distributor gede nih, sejarah pati nih. Ko Fei Xiang ini tertarik karena apa? Begitu ini kok rokok apa? Mungkin secara bisnis ya, kok laris manis gitu, laris manis. Terus dia tanya-tanya, istilahnya ya kalau ilmu ya mau tanya-tanya ilmunya lah, gimana cara racikannya, gimana ini, gimana. Sama Carmine. Nah kebetulan Carmine ini temennya Ko Fei apa? Siang ini di HIS tuh HIS sekolah di HIS di Semarang. Oh, Holland apa? Ya pokoknya waktu Belanda ya. Nah kebetulan Carmine ini menantunya Niti Sumito. Menantunya Niti Sumito. Malah apa? Gampangan ilmu gampangnya keserap sama Ko Fei Xiang ini. Nah akhirnya dia mendirikan Minak Jinggo. Minak Jinggo mas. Iya. Begitu rame. Terus di Kudus, warnanya kuning. Di Kudus ya kuning. Kita di Kudus. Strip, ya. Dan di pabrik. Terus meluncurkan produk Noyorono. Noyorono Kudus, ya kan? Itu Minak Jinggo. Nah itu dari ketika dia agennya Niti Sumito, terus dia berdiri sendiri. Karena gitu ya, sudah memahami lah. Tapi sekarang lebih terkenal Noyorono Kudusnya dibanding Niti Sumitonya. Ya akhirnya karena Niti Sumito sudah nggak ada. Begitu Perang Dunia Jepang kan terus ngolet ini, termasuk Niti Sumito ini. Plus memang satu diambil menjajah, terus sebagian lagi. Biasa kalau Niti Sumito sudah meninggal waris, ahli waris ini kan terus pada ya mungkin kurang akur atau kurang menerima atau gimana ya. Terus kayak nggak ada yang meneruskan ini apa perrokokan ini. Terus akhirnya kan ambruk dengan sendirinya gitu. Nah yang menarik baru muncul kayak munculnya Minak Jinggo, atau nanti ada Jambu Bol. Haji Ma'ruf memunculkan produk Jambu Bol, rokok kretek. Memang kretek semua ini mas. Terus di daerah Bayi apa di Besito, di daerah Gunung Muria itu, ini ada Sukun. Haji M. Wartono. Sukun masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada di Sukun ya. Nah, terus yang menarik nih orang Jakarta, dia agennya Minak Jinggo. Ini ceritanya. Minak Jinggo kok rokok kok laris manis gitu ya, seperti pemikiran sama Oi Fei Xiang itu tadi. Ya ini ada Oi Wei Guan. Oi Wei Guan. Kok tertarik ini di Kudus ini. Warnanya dia ekspansi ke Kudus. Beli rokok yang ngolet. Namanya Jarum Garmapun. Nah, gitu dibeli. Garmarpunnya di langit, dimunculkan jarumnya mas. Nah ini muncul jika pakai jarum. Ini berawal dari perusahaan yang sudah mau ambruk dibeli, di take over. Nah terus jarum gramafon. Terus gramafonnya terus di langit. Itu masih bentuk kretek ya? Kretek ya, semua cikal bakalnya memang kretek semua. Karena sudah nggak bako terus ini nggak mesti campuran kretek. Karena itu memang menarik begitu munculkan karakter ini. Akhirnya yang apa bergeser atau kebangkrut ya udah, tapi yang punya modal langsung kuat ya sampai sekarang. Ya ini alhamdulillah Mas Mekti bisa ngelihat Jarum, Sukun, Jambu Bol, ya kan, Minak Jinggo, Noyorono. Ini produk-produknya kan semua itu yang diproduksi di Kudus ya, walaupun ada di daerah lain yang ada. Karena menyebarnya ini gitu, kayak Kediri, terus di Surabaya, Malang, itu kan memunculkan karakter-karakter perrokokan. Tapi setidak-tidaknya Nusantara ini mengacu kepada Kudus. Karena awal itulah rokok kretek dimunculkan. Makanya kalau saya melihat Kudus ini unik. Satu, orang bilang kota kretek, bisa. Terus ada orang bilang kota santri, bisa. Orang bilang kota pluralisme, bisa. Nah, ada lagi nih satu nih, mungkin masih pro kontra nih. Kalau saya boleh bergobrol-gabrol, Kudus ini kota pusar Nusantara mas. Pusar udin ya. Pusar Nusantara. Ini kota tua yang terlupakan sebetulnya Kudus ini. Kenapa? Karena di jati diri Kudus itu ada keunikan. Keunikan apa? Sejarah lama mas, sejarah kuno. Nah sejarah kuno ini memang kita nggak mungkin atau memang nggak tahu menahu atau memang informasi yang kurang. Mungkin pemerintah juga harus atau mengeksplorasinya eksplorasi total, ya. gitu Betul eksplorasi itu. Itu mas zaman prasejarah kuno mas. Stegodon Trigono spesialis. Spesialis itu kan unik, gajah purba tertua di dunia itu. Ada di Kudus dan fosil-fosilnya banyak di Gunung Pati Ayam. Nah, artinya memang perlu banyak literasi yang harus kita coba baca. Pemirsa sambil ngopi ya. Kita gali tentang
profil Kudus ini secara utuh ya. Memang kalau kita melihat dari sisi khalayak umum yang di luar kota Kudus, yang dilihat pertama paling rokoknya, terus kedua ada menara Kudus, terus mungkin bagi saudara-saudara kita yang berziarah itu Muria. Di luar itu ada silsilah lain seperti yang Gading Gajah belum wah itu ungkap itu kan. Itu subhanallah pemirsa. Gadingnya apa ini? Gadingnya bener ya? Berapa meter itu? Berarti gajahnya berapa meter? Di daerah apa namanya Mas? Pati Ayam. Pati Ayam. Ya Pati Ayam. Ya ini Mas, pemirsa. Enggak, saya coba gini Mas, ini dalam podcast ini juga kita bicara rokok tetapi kita menelisik ke kota Kudus. Kabupaten ya Mas ya? Kabupaten, nah, kota Kudus ya. Ya ini juga Mas asupan ya. Saya coba men-searching bahwa kondisi Pati Ayam sebagai ada museum kalau tidak salah. Ya, museum Pati Ayam. Ini mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah untuk bisa lebih dieksplor. Karena memang nilai-nilai historis itu akan memberi penguatan idealisme karakter masyarakat Mas. Berarti bisa nih kapan-kapan Mas diulas di beberapa boleh pemirsa biar paham lah. Enggak saya memang gajah purba gitu. Saya bicara atas nama pribadi, tetapi hero yang muncul itu adalah bicara kota Kudus itu kan juga bicara wilayah Indonesia. Dan ini menjadi satu spirit sebetulnya, nilai-nilai yang positif ya bisa kita gulirkan ke kota-kota yang lain. Walaupun setiap kota mungkin punya karakter juga gitu. Masing-masing ya. Oke, kembali masalah rokok. Sebentar, ngomong ingat saya, ngomong rokok kretek ya. Sama Mas Di. Mas Di kan tadi bilang macam-macam. Nah, ada orang yang berpotensi jangan dilupakan kalau masalah rokok. Tadi kita kan di Sumeto. Di Kudus terkenal 3 wali Mas. 3 wali. 1 Sunan Kudus. 2 Sunan Muria. 3 Sunan Kedu. Kalau kita bicara Sunan ya, padahal wali-wali banyak ya. Bisa wali-wali banyak nih, cuman yang beratribut Sunan itu ada 3 nih. Mungkin ada berapa lagi juga ada, cuman yang mungkin di secara khalayak umum yang terkenal ya. Ini 3 ini Mas. Nah, yang Sunan Kedu ini menarik karena ada hubungan sama tembakau Mas. Perokokan, Temanggung. Jadi sejak nanti kapan-kapan kita ulas nih. Tahun 1500-an. Iya, Sunan Kedu karena cikal bakalnya penanaman tembakau itu ada karakter beliau ini. Betul, tahun 1500-an. 1500-an. Dan sudah ada tembakau, makanya kalau di Gunung Sumbing Sindoro ya. Sindoro Sumbing apa Sumbing Sindoro? Nah itu ada perkebunan yang terkenal Mas tembakonya. Tembakau serintil kalau nggak salah. Nah itu ada sejarahnya. Berarti ada perkebunan tembakau juga di sana. Enggak, di sekitar Kudus itu kan dengan volume yang begitu besar ya Mas, artinya produksi rokok kretek saat itu kan cukup besar. Nah itu sumber bahan bakunya dari Kudus. Ya daerah situ. Karena kalau dari sejarah dulu ketika Van den Bosch ya, ini kan menarik. Kadang-kadang Belanda jajah tapi ya memberi keuntungan juga pada kita ya. Van den Bosch itu kan ditanam paksa. Itu kan memang nggak jauh dari tanah Jawa Mas. Bukan di Sulawesi, di Sumatera, enggak, di Jawa. Karena kayak Kediri, Kedu, Klaten, Kudus, Delhi, ini kan ditanam paksa itu Temanggung dipaksa untuk menanam tembakau. Sampai sekarang masih. Ya sampai sekarang kan masih. Ingat nggak zamannya Pak Harto yang masalah tembakau itu? Iya. Operasi. Iya. Ya, karena dia melihat potensinya kan bisnis seperti itu. Betul. Yang masalah rokok tembakau ini harus nggak tahu tadi. Betul. Jadi memang ada ini ya, maksudnya hasil dari pengamatan dan ini ada data-data yang konkret bahwa bisnis rokok itu menjadi sumber devisa negara. Artinya dari pajaknya itu sendiri juga penyumbang besar ya. Penyumbang besar lah, peringkat mungkin 5 besar atau apa ya, saya literasinya mesti kita buka juga. Tetapi memang pada peringkat teratas rokok itu memberi sumbangan pada dinamika pembangunan nasional gitu. Nah kembali ke itu Mas, masalah rokok ya, kretek gitu kan. Terus penamaan atau gerbangnya kota Kudus rokok kretek ini juga nggak serta merta ya, ada salah sejarah yang Mas Agus ceritakan ya. Iya. Artinya gerbangnya kan tembakau, memang dia kreteknya di situ. Ini kan mengklaim sebagai kota kretek itu. Akhirnya diklaim Kudus oleh kota Kudus ini memang akhirnya memang diklaim punya argumentasi kuat. Argumentasi kuat di Kudus sehingga dari pemerintah
pusat pemerintah manapun di Nusantara ini memang sepakat Kudus itulah kota kretek. Gitu kan? Ini menurut saya. Tapi untung tulisannya bukan gini, Mas. Selamat datang di kota rokok. Enggak, rokoknya enggak ada, Mas. Jadi kota kretek. Kota kretek ya, kota kretek ini makanya terus ada dulu kan kalau nggak salah ini juga mau dimunculkan itu apa? Niti Sumita. Jadi mau dimasukkan jadi pahlawan nasional. Tapi nggak tahu nih. Ya bagaimana pemerintah lah. Ini ada uji. Ada sambungannya dengan Gus Jigam. Iya, Gus Jigam. Iya kan? Sambungannya kan bagus mengaji berdagang. Mungkin ini salah satunya rokok. Ya, rokok mungkin itu Sumita karena memang tembakau itu Mas. Soalnya kalau dalam dunia masih panjang apa? Udah selesai? Enggak, tapi secara gambaran umum memang ekonomi kota Kudus, Kabupaten itu memang dinamikanya dari rokok ya. Nah, coba kalau nggak ada jarum, sukun, jamu pola yang rano, lah ada lah. Listriknya nggak ada mati. Mati lah. Bukan maksudnya listriknya mati sebentar kan bisa hidup pemerintah gitu. Gampangannya tukang bakso nggak bisa keliling jauh-jauh gitu.